الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان والشهادة في سبيلك وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أيها الأحباء Zumratul Mu'minin, jamaah Masjid Baitur Rahim yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambung kembali pengajian kita atau kajian kita atas kitab Al-Jami' As-Sahih karya Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita memasuki bab yang ke-18. Bab yang ke-18, hadis ke-26. Babun man qala innal imana huwal amal. Bab siapa yang mengatakan bahwa iman adalah bagian atau iman adalah amalan itu sendiri. Innal iman huwa al-amal. Bahwasanya iman adalah amal. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian berdasarkan apa yang telah kalian amalkan. Berdasarkan apa yang telah kalian amalkan, bima kuntum ta'malun, dalam surat Zukhruf ayat 72. Wa qala iddatun min ahlil ilmi, dan berkata sekelompok atau beberapa orang dari ahli ilmu, maksudnya para ulama, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Tuhanmu sungguh-sungguh kami akan menanyai mereka semua. Tentang apa? Amma kanu ya'malun, tentang apa yang sudah mereka lakukan. Surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. An qauli la ilaha illallah. Jadi ketika ditafsirkan firman Allah amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah lakukan, maksudnya terhadap apa yang mereka telah lakukan atas perkataan la ilaha illallah. Wa qala wa limithli hadza falyamalil amilun, dan untuk yang seperti inilah hendaklah orang-orang yang beramal melakukan amalan. Kemudian Imam Bukhari membawakan satu hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa ibn Ismail, telah mengabarkan kepada kami dua guru kami, Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail. Qala, dua-duanya berkata, haddatsana Ibrahim ibn Ibrahim, telah memberitahu kita Ibrahim ibn Sa'id. Qala,
Ibrahim bin Sa'id berkata, haddatsana Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepada kita Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, an Sa'id ibn al-Musayyab, dari seorang tabi'in namanya Sa'id ibn al-Musayyab, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi antara Imam Bukhari dengan Rasulullah berapa orang di sini? 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 rubaiyat. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 tangga sanad ya, enggak terlalu jauh. Dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Sa'id ibn al-Musayyab adalah seorang tabi'in ahli hadis. Sa'id ibn al-Musayyab di Madinah. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan kalau Sa'id ibn Musayyab ketika menyampaikan hadis tanpa menyebut sahabat, sahabatnya disensor, qala Rasulullah langsung itu diterima. Tapi khusus dia, saking apa? Saking memang beliau pakar dan memang fokus di bidang periwayatan hadis. Jadi kalau ada Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu boleh diambil. Ya, walaupun Sa'id ibn al-Musayyab bukan sahabat tapi tabi'in, alias muridnya sahabat. Jadi istilahnya dikenal dengan marosil Sa'id ibn al-Musayyab. Hadis-hadis mursalnya Sa'id ibn Musayyab yang mana dia tidak menyebutkan perantara antara dia dengan Rasulullah. Kan dia enggak ketemu Rasulullah, orang tabi'in. Ya, Rasulullah meninggal, ya, beliau tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang beliau pakar dan memang udah teruji, ya, sehingga walaupun tanpa menyebutkan Rasulullah dianggap bersambung. Itu Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in. Tapi nanti ada Pak tabi'in yang lain, ya, yang tidak diterima, seperti Hasan al-Basri. Kita pernah dengar Pak Hasan al-Basri yang kata-kata bijak itu lah. Hasan al-Basri seorang tabi'in juga. Dia kalau mengatakan qala Rasulullah itu harus dicek dulu. Ya, ulama enggak langsung nerima mentah-mentah, padahal ulama besar. Ya, Hasan al-Basri juga seorang tabi'in, ulama besar. Ya. Cuma dalam masalah periwayatan hadis tidak sama dengan Sa'id ibn al-Musayyab. Nah, kebetulan juga Sa'id ibn al-Musayyab itu adalah menantunya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah punya anak cewek, dilamar oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Ya, Abu Hurairah sahabat Nabi yang fokus meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dan memahaminya, kemudian men-share-nya kembali atau menyebarkannya kembali. Jadi sampai tinggalnya di masjid. Nah, jadi Abu Hurairah itu termasuk sahabat Nabi yang tinggalnya di masjid. Jadi masjidnya nggak ditutup Pak, nggak ditutup. Di sini ditutup nggak apa-apa. Nah, jadi zaman Nabi nggak ditutup. Nah, Masjid Nabawi juga sekarang ditutup Pak kalau malam, kecuali beberapa pintu aja. Ya, karena ada orang mau sholat, ya, mau ke Raudhah, seperti itu. Ala kulli hal, jadi Abu Hurairah itu memang fokus dan tinggalnya di masjid. Nah, itu kalau sekarang mondok ya, mondok. Abu Hurairah tinggal di masjid. Sedatangnya dia dari Yaman bersama Rasulullah sekitar 3 tahun. Jadi kalau bahasa kita mondoknya 3 tahun. Yang biayai dia siapa? Subsidi silang kaum muslimin. Ada yang bekerja, ada yang bisnis. Akhirnya membiayai orang-orang yang tinggal di masjid. Tapi yang tinggal di masjid betul-betul memberi manfaat yang jelas untuk umat. Seperti Abu Hurairah ini, dia fokus, ya, mengajarkan, ya, belajar, fokus belajar. Makanya sebagian para sahabat, ya, wajar aja
Abu Hurairah lebih banyak mendengar hadis Nabi daripada kita. Kita sibuk ke pasar, kita sibuk bekerja, beliau kalau bahasa kita nyantri, nah, begitu. Jadi betul-betul sering berjumpa dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah kalau enggak jihad ya dalam masjid mengajarkan ilmu. Makanya kata Rasulullah, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku itu taman dari taman-taman surga. Karena majelis ilmu itu taman surga. Tapi ya ujiannya berat Pak, kalau duduk di majelis ilmu tuh berat ya begitu, karena memang harus fokus. Di mana-mana namanya belajar itu berat Pak, berat ya, tapi pahalanya luar biasa. Jadi antara mimbarku dengan rumahku taman dari taman-taman surga. Kenapa disebut taman dari taman-taman surga? Karena di situ Rasulullah SAW menyampaikan amanat Allah. Apa amanat Allah kepada Rasulullah? Tabligh, menyampaikan ilmu. Qala Allah, apa penjelasannya? Nah, jadi di atas mimbar khutbah Jumat ya, kemudian nasihat-nasihat itu memang banyak di masjid. Ya, kemudian ada satu faidah antara rumahku dan mimbarku. Jadi disebut rumah, maksudnya rumah Bunda Aisyah, karena itu yang paling dekat sama masjid. Jadi Rasulullah kalau lagi itikaf ya, Aisyah haid, kepala Rasulullah dikeluarkan, kemudian dipegang, dicuci sama Bunda Aisyah. Padahal Bunda Aisyah lagi haid, Rasulullah lagi itikaf. Yaitu isyarat bagi sebagian yang berpendapat bahwa sentuhan laki perempuan kalau bukan karena syahwat tidak membatalkan wudu, karena nggak mungkin Rasulullah itikaf batal. Rasulullah selalu menjaga wudu. Jadi Rasulullah lagi itikaf, kepalanya dikeluarkan, dicuci, dipegang sama Bunda Aisyah, disisirin. Nah, jadi kalau cuma kepalanya keluar tidak membatalkan itikaf, alias nggak perlu niat itikaf yang baru. Kalau cuma kepalanya atau kakinya atau tangannya, tapi kalau keluar semua badannya, ya itu berarti pas mau ke masjid niat itikaf baru lagi. Kalau itikaf kan harus luzumu al masjid, harus tinggal di dalam masjid. Nah ini bapak niat itikaf sekarang antara maghrib dengan isya, nah, itu pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah itu ribat, seperti jihad fisabilillah, karena memang berat juga. Enak tidur nonton bola, tahu-tahu adzan ke masjid. Kalau duduk ya perlu fokus. Nah, itu intinya ilmu ya, mimbar ilmu, rumah Aisyah juga ilmu, karena Bunda Aisyah itu istri Nabi SAW yang memang betul-betul paling banyak juga menyebarkan ilmu Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal. Itu hikmah atau salah satu tujuan kenapa Rasulullah menikah dengan Bunda Aisyah dalam usia muda. Bunda Aisyah waktu itu 9 tahun. 9 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, kira-kira usia Bunda Aisyah ya SMA lah, 18 tahunan. Si muda, sampai 50-an tahun ya, terus mengajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sa'id ibn Musayyab, Abu Hurairah ya, sedikit tentang Abu Hurairah. Nah, itu. Jadi insyaallah pondok kalau dikelola bagus, manfaatnya luar biasa untuk umat Islam insyaallah taala. Nah, yaitu saya cocok-cocokan aja, jangan-jangan. Enggak, tapi intinya memang ada yang fokus menuntut ilmu agama. Fakultas saja ada yang fakultas agama kan Pak ya, di IAIN, UIN, atau di luar negeri, di Al-Azhar, di Madinah. Nah, oke. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdalu, apa sih amalan yang paling afdal? Jadi afdal itu paling menonjol, paling lebih, paling bagus ya.
Kemudian Rasulullah menjawab, faqala imanun billah wa rasuli. Rasulullah menjawab, amalan yang paling afdal, sekali lagi Pak, amalan paling afdal. Rasul ditanya, apa amalan yang paling afdal? Rasulullah jawab, qala al imanu. Nah, itu di sini Imam Bukhari maksudnya. Tadi katanya bahwa iman itu amal. Iman itu adalah amal. Ini ketika ditanya amalan apa paling bagus, Rasulullah mengatakan apa? Imanun billahi wa rasulih. Amalan apa paling bagus? Rasulullah menjawab, imanun, beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Nah, itu amalan paling bagus iman. Berarti sama, iman ya amal, amal ya iman. Jadi enggak salah perkataan itu. Allah juga berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan membuang atau menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman di situ apa? Amal, maksudnya salat. Kenapa waktu itu para sahabat ya sebagian ada yang meninggal sebelum merasakan salat ke menghadap Mekah. Sebelumnya salatnya menghadap Syam, Baitul Maqdis, 16 bulan, dalam riwayat lain 18 bulan, seperti itu. Jadi Nabi sholat ketika di Madinah ya tidak menghadap Ka'bah sekarang gitu. Nah, jadi betul-betul balik kanan ya, jadi menghadap Syam. Jadi kalau Bapak ke Madinah nanti sholat menghadap Ka'bah, dulu nggak situ, menghadap sana. Hampir 16 bulan, lama juga. Kiblatnya Yahudi. Makanya Nabi dibully terus sama orang Yahudi. Katanya Islam paling bener, kiblatnya nyewa. Katanya Islam paling keren, katanya Islam penyempurna agama-agama, katanya kita disuruh masuk Islam, kiblatnya nyewa. Nah gitu. Subhanallah, sampai segitunya. Ya, kiblatnya kok ikut-ikutan? Ya. Allah Subhanahu wa taala mau menguji orang Yahudi dan mau menguji umat Islam. Kalau umat Islam itu apa kata Allah, suruh ke timur, suruh ke barat, suruh ke selatan, pokoknya sami'na wa ata'na. Pokoknya sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang munafik atau orang Yahudi, sami'na wa asoina. Dengar tapi kita membelot, dengar tapi kita bangkang. Iya, tapi enggak mau. Iya, tapi mohon maaf. Gitu, dengar aja. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na, suruh begini-begini. Nah, ketika Allah perintahkan kiblat ke Ka'bah, komen lagi, buat status lagi orang Yahudi di Madinah. La. Kumaha, gimana sih Muhammad ya? Agamanya itu main-main. Masa pindahan kiblatnya? Enggak serius. Kok pindah lagi? Enggak konsisten katanya. Maju kena, mundur kena. Ada aja komennya lagi. Kok kiblatnya nggak serius, pindah lagi. Nanti mungkin pindah lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kiblat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh ke sini ke situ, ya Allah memang mau uji. Mayyattabi'ur rasul wa may yanqalib ala aqibai. Siapa yang mau ittiba? Wah, ini kata kunci yang sangat penting dalam kita berislam dan beriman. Apa? Siapa yang yattabi'ur rasul, yang ittiba atau follow atau ikut atau taat kepada rasul. Ya, kata Rasul begini, walaupun dicibir, dicaci, dibully, ya nggak ngefek. Kita itu beramal bukan cari follower. Ya memang perlu follower, tapi bukan intinya ikhlas karena Allah, menjalankan atau mengikuti perintah Rasulullah. Bismillah, jalankan. Bukan cari
Keridhaan pengikut. Kalau cari keridhaan pengikut bahaya. Kebanyakan orang ingin santuy-santuy, bahkan ingin enak-enak aja, nggak mau nggak enak, bahkan ingin yang dosa-dosa. La ilaha illallah. Kalau orang Muslim udah Rasulullah begini, ikut begini. Dulu boleh, sekarang nggak boleh, ikut aja. Nah, jadi karena agama milik Allah Subhanahu wa taala. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut aja. Nah, kalau mereka buat agama baru atau menentang aturan yang sudah ada, wah itu berbahaya. Nah itu. Jadi yang sudah sholat ke sana gimana? Oh, Allah nggak akan menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya apa? Sholat mereka. Berarti bahwa iman itu amal. Kayak seperti sholat. Ya, seperti itu. Jadi iman itu amal. Bukan sekedar cuma keyakinan saja, tapi harus beramal. Karena Rasulullah mengatakan iman bercabang-cabang. Ya, iman bercabang-cabang. Nah, Rasulullah sebutkan menyingkirkan duri dari jalan itu menyingkirkan amalan bukan, Pak? Menyingkirkan duri, menyingkirkan. Ada duri apalah? Duri sawit atau pelupas sawit di jalan, Bapak singkirkan. Amalan menyingkirkan itu amalan. Perbuatan menyingkirkan itu amalan bukan? Amalan, kan kita melakukan. Itu iman. Itu juga iman. Jadi amalan ya iman. Iman ya amalan. Seperti itu maksudnya. Nah, memang nanti ada rincian, Pak. Rincian kalau hilang yang intinya berbahaya. Kalau hilang cabangnya saja masih aman. Seperti itu. Ya. Di sini Rasulullah menyebutkan ketika ditanya amalan apa sih paling afdal, paling bagus, kata Rasulullah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebut dua, bukan berarti cuma dua. Oh, kalau begitu cukup iman kepada Allah dan Rasul, berarti nggak usah iman kepada hari akhir, nggak usah. Iman kepada Al-Quran nggak usah, kan cuma dua. Dalam hadis sering, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, cuma dua aja, maka muliakanlah tamunya. Yang lain enggak. Bukan berarti yang lain enggak. Kalau kita beriman kepada Allah, harus beriman kepada hari akhir. Kalau kita beriman kepada Allah, harus beriman kepada Rasulullah. Itu memiliki keterkaitan. Makanya dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau buka Quran dapatkan sering ada firman Allah begini, kadzabat qaumu nuhinil mursalin, ya. Kaumnya Nuh mendustakan rasul-rasul. Kadzabat qaumu nuhin al mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan rasul-rasul atau rasul-rasul. Kan rasulnya cuma Nabi Nuh, tapi kenapa kata Allah dianggap kaumnya Nabi Nuh yang termasuk istrinya sendiri? Istrinya sendiri, Nabi Nuh istrinya sama putranya, ya, yang mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya mau naik gunung, banjir nggak sampai. Saya mau naik gunung, air nggak sampai. Ya'simuni minal ma, padahal yang melindungi hanya Allah. Dia sombong dengan kekuatannya panjat tebing, Mbak. Anak mapala kali ya. Ya. Dia enggak. Ya Allah, bapaknya udah ngajak irkam ma'ana, ayo naik. Oh, enggak mau. Saya mau ke gunung. Bapaknya aja enggak ditaati. Jadi enggak usah sedih, Bapak, kalau dakwah tetangganya nggak mau ikut, teman akrabnya, teman satu kantor, teman satu sawah nggak mau ikut, nggak apa-apa, yang penting udah benar. Ya gimana lagi, kita sudah menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
aman. Apa namanya? Kenapa Nabi Nuh itu disebut kaumnya disebutkan mendustakan rasul-rasul atau rasul-rasul? Karena Islam itu satu agama, ya, yang memberi nama kita Islam itu Allah, huwallazi sammakumul muslimin. Allah yang ngasih nama kita orang-orang Islam. Allah yang ngasih nama. Jadi kita kalau berbangga, apa kamu apa? Islam. Gitu aja. Organisasinya beda-beda. Islam itu cukup banget itu. Nah, kalau Islam betul ya harus mengikuti Rasulullah dong, pasti. Mencintai kaum muslimin dong, pasti. Ya. Kenapa? Karena kalau mendustakan satu nabi pasti dianggap udah fix mendustakan nabi-nabi yang lain. Karena nabi yang satu membenarkan nabi yang lain. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kudu harus wajib beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang Allah sebutkan. Harus, ya, harus beriman kepada Nabi Musa, enggak beriman kepada Nabi Sulaiman, dan itu dianggap mendustakan agama juga, dianggap mendustakan Nabi Musa juga. Bapak tahu Sulaiman itu kalau orang Yahudi bukan nabi, tukang sihir. Makanya dia nggak menghormati Nabi Sulaiman, raja, jagoan, ya, bisa mempunyai kekerajaan yang luar biasa. Tapi apa kata orang Yahudi? Ya, Yahudi yang salah Pak, bukan Yahudi yang garis lurus yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Kalau Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa seperti Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah datang ke Madinah dan baru ngelihat muka Nabi Muhammad, cara ngomongnya, ini dia Nabi yang dikabarkan Musa alaihissalam, langsung nyambung, bukan justru didustakan. Tapi kebanyakan Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada Nabi Sulaiman tidak percaya, karena menurut mereka Nabi Sulaiman bukan Nabi, tukang sihir. Kenapa? Bisa menguasai jin, bisa terbang. Itu pasti sihir. Makanya nanti Bapak buka surat Al-Baqarah tentang bagaimana sih waktu itu sihir itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap satu tatanan. Ya, sampai nanti ada kisah Harut Marut, dua malaikat yang Allah utus ke muka bumi, Harut Marut, untuk menjelaskan hakikat sihir. Kemudian menjelaskan sihir, cara sihir, tapi dikatakan jangan diamalkan. Cuma tahu saja tukang sihir itu begini. Nah, sampai sekarang Pak, ada orang mempraktekkan sihir dan sihir itu hak, sihir itu betul-betul ada. Tapi yang banyak kalau di YouTube konten aja Pak. Ya, konten aja. Tiup keluar api, saya juga bisa. Bayar dulu. Itu kalau di YouTube mah banyak konten aja. Tapi sihir itu ada. Nah, itu di zaman Nabi Sulaiman sangat marak. Bahkan ketika Nabi Sulaiman meninggal, ya, mereka yang mana buku-buku sihir itu dikubur oleh Nabi Sulaiman, kemudian dibongkar kembali dan dikatakan dibuat hoax atas Nabi Sulaiman. Sulaiman itu jago karena belajar sihir ini. Kan sekarang ada Pak, orang ingin dapat cewek, sihir, ingin menghajar lawan, sihir. Iya, ada, masih. Nah, itu nggak benar. Percaya kepada Nabi Musa, nggak percaya kepada Nabi Sulaiman, atau percaya kepada. Jadi harus satu. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, wajib beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, yang lain Nabi Ibrahim. Nah, makanya sering kita sampaikan, alhamdulillah umat Islam itu mungkin lebih akrab kepada Nabi Ibrahim daripada orang Yahudi. Bukan mungkin lah, fakta, bukan mitos. Umat Islam itu rajin sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu aja dibawa-bawa Nabi Ibrahim terus dalam doa-doa terbaik, ya enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Padahal Bapak orang Bugis, bukan orang Israel. Kalau orang Israel yang di sana memang secara berani tes DNA dia Pak, berani tes DNA betul-betul ke Ibrahim, betul. Ya, tapi apa gunanya nasab nyambung, amalannya kontraproduktif dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Israel itu sendiri, Israel, hamba Allah, il itu hamba Allah, Mikail, Jibril.
Itu nggak ada ngajarin mengatakan selain bangsa dia dihabisi nggak apa-apa, nggak punya kedudukan, nggak punya harga diri, nggak ada. Mengajarkan kemanusiaan semua nabi-nabi. Ya Israel itu Yakub, mereka pakai, masya Allah ya, satunya negara pakai negara nama nabi Israel. Ya nggak? Indonesia aja Indonesia namanya Indonesia. Indonesia asalnya Hindu nation. Hindu itu India. Jadi kita itu masih dekat sama India, makanya mirip-mirip pakai sarung. Ya, peradabannya mirip-mirip. Katanya dulu nyatu terus terbelah, Pak. Makanya kan mirip ya peradabannya. Alhamdulillah atas hidayah Islam. Alhamdulillah. Jadi hasilnya Hindu. Makanya Hindustan asalnya Hindu. Nah, ala kulli hal. Hindia Belanda kan dulu begitu disebutnya. Nah, sampai Hindia Belanda, Pak. Sahih Bukhari sampai Hindia Belanda. Nah, ala kulli hal. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya harus diikuti semua apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Allah, Al-Quran, kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang lain, ya, kemudian kepada nabi-nabi yang lain. Itu keren umat Islam. Jadi sedikit, Pak, masih ada waktunya nggak? Masih 24. Faidah. Jadi gini, Pak, sebagian ulama termasuk sebagian sahabat itu punya pendapat, ini masalah fikih beda pendapat, Pak. Jadi makanan orang Yahudi dan Nasrani, khusus dua ini, Yahudi dan Nasrani itu makanannya alias sembelihannya halal selama nggak jelas-jelas menyebut selain nama Allah. Jadi ketika ada sembelihan dari Yahudi, kita dikasih ayam potong, ayam goreng oleh Yahudi atau Nasrani, boleh dimakan. Kenapa? Karena sembelihan mereka halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amuhum hillul lakum, dan makanan mereka halal bagi kalian. Maksudnya Pak, sembelihannya boleh dimakan. Apa juga dalilnya? Nabi SAW pernah dikasih apa? Hadiah sembelihan kambing, ya, oleh orang Yahudi dan Nabi makan. Jadi sembelihan Yahudi itu halal. Nanti kecuali jelas-jelas nih Yahudinya motongnya bukan menyebut nama Allah atau enggak disembelih, disetrum. Kan kalau di Eropa disetrum, Pak. Buat sosis langsung dimasukkan gitu. Ya. Terus Nasrani juga seperti itu. Walaupun nanti termasuk menikah. Ya, kalau cowoknya Muslim, ceweknya Yahudi atau Nasrani boleh nikah, tapi cowoknya Muslim. Kalau sebaliknya tidak boleh. Itu pendapat sebagian sahabat dan ulama-ulama Hanabilah. Tapi kalau di Indonesia Syafi'iyah nggak boleh, Yahudi dan Nasrani nggak boleh menikah walaupun yang cowoknya yang Muslim. Nggak apa-apa, kita ungkap biar tahu. Jadi satu ketika ada dialog antar agama, ya, ketika disampaikan tentang ini, wah curang kalian itu, curang, masa cowok Islam boleh melamar menikahi cewek Kristen atau Yahudi, terus kalau cowok Yahudi atau cowok Kristen melamar cewek Islam tidak boleh. Wah curang, ingin menang sendiri. Nah jawabnya gini, Pak, wah tidak curang kita. Nggak curang kita. Kenapa? Lah kita ini umat Islam kudu disebut Islam, beriman kalau beriman kepada Nabi Musa. Kalau umat Islam nggak beriman sama Nabi Musa, ya bukan umat Islam, namanya kafir, bukan orang Islam. Nah ketika kita beriman kepada Nabi Musa, ya umatnya juga boleh. Nah kemudian kita ini nggak sah Islamnya kalau nggak beriman kepada Nabi Isa. Nggak sah Islamnya kalau nggak beriman kepada Nabi Isa. Harus beriman, Nabi Isa itu Nabi, utusan Allah, bukan Tuhan. Harus beriman, itu Nabi Allah. Kalau nggak meyakini, bukan Islam. Walaupun meyakini Nabi Muhammad Nabi, bukan Islam. Makanya orang yang mengikuti ajarannya, ceweknya boleh juga. Kita beriman dulu. Nah kamu gampang juga. Kalau kamu mau dapat cewek muslimah yang cowok, gampang, akui aja Nabi Muhammad, asyhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beriman dulu, masuk Islam. Beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Jadi udah silakan nikah. Masuk Islam kan ya. Iya kan, kalau mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, Yahudi nggak mau, Nasrani nggak mau. Ya itu pas sekali lagi bagi pendapat yang mengatakan boleh, dan ini termasuk perkara khilafiyah di antara ulama tentang hal ini. Tapi cuma Yahudi dan Nasrani, selain itu yang beragama bukan dengan dua agama itu maka tidak boleh walaupun lakinya Islam. Nah, itu jadi iman kepada Allah dan Rasulnya ya maksudnya ya kepada rukun iman yang harus diyakini, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, itu yang dimaksud. Nah ini Rasulullah disebut ini, iman ini disebut sebagai amal. Jadi amal. Nah, bahkan iman kepada Allah, kepada Rasulullah dan ya yang lainnya tadi itu, yang rukun iman itu asal iman, aslul iman. Itu nggak boleh nggak ada. Itu nggak boleh nggak ada. Itu dasarnya. Kalau itu nggak ada, walaupun kita sholat kayak orang munafik itu sholat pak, tapi giliran ketemu isya sama subuh, ora sholat, berat. Ya karena kalau zaman dahulu kala nggak ada listrik, nggak ada lampu juga susah lah. Jadi sahabat Nabi yang menerangi Masjid Nabawi itu Abu Musa al-Asy'ari, orang Yaman. Jadi diikat-ikat, digantung lampu-lampu, masya Allah. Nah jadi punya ya ide gitu, jadi terang. Tapi ya secara umum ya nggak terang-terang amat. Jadi kalau giliran sholat isya nggak mau datang, malas, nggak ada yang lihat juga. Sholat subuh apalagi nggak ada yang lihat, nggak semangat. Kayak main bola pak, kalau yang nonton banyak semangat. Kalau yang nonton dikit nggak usah jungkir-jungkiran, sundul-sundulan, nggak ada yang nonton. Apalagi yang nonton laki semua, nggak perempuan. Nggak semangat. Ya, tuh orang munafik tetap sholat. Tapi kalau sudah sholat isya dan subuh ketahuan aslinya. Makanya kata Rasulullah, lau ya'lamu ma fihima, seandainya mereka itu tahu ya pahala di sholat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang walaupun merangkang itu merangkak demi sholat berjamaah. Mungkin kalau ada emas 1 kilo kayaknya juga ada yang berangkang pak. Kalau 1 kilo aja sholat isya, ada nggak pak yang nyiapin emas 1 kilo? Kayaknya berangkat lumayan lah, bisa untuk berapa tahun, bisa untuk melunasi cicilan, itu nggak pak? 1 kilo pak emas lumayan, lebih dari itu pahala. Tapi kalau nggak yakin ya nggak percaya, namanya nggak yakin. Jadi orang munafik juga sholat tapi nggak punya itu ya sia-sia sholatnya, karena dia nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya sia-sia ya sholatnya, sia-sia. Kenapa? Nggak punya dasarnya itu, yaitu iman kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, qila summa madza, kemudian apa? Summa madza, kemudian apa? Habis itu apa? Kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah. Kemudian amalan paling afdal, urutan berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, qila tsumma madza, kemudian apa lagi? Setelahnya Rasulullah mengatakan, qala hajjun mabrur, haji yang bagus, mabrur ya, haji yang mabrur, haji yang baik ya. Haji yang baik adalah haji yang ikhlas karena Allah ya, haji yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Itu rumus pak ya. Jadi haji mabrur, haji yang baik, haji yang ikhlas karena Allah dan mengikuti tata cara Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan ketika musim haji, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku cara bermanasik, begitu.
Ya sama, sholat yang mabruroh itu yang gimana? Sholat yang mabruroh, puasa yang mabrur, apalagi Pak? Sedekah yang mabruroh, ya itu aja sama. Ya, harus ikhlas karena Allah dan mengikuti atau menetapi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama aja bernegara yang bagus mengikuti aturan. Kalau bisa aturannya, bukan kalau bisa, harusnya aturan Allah itu nomor satu. Baru pengembangannya yang tidak bertentangan dengan aturan Allah itu. Ya, tapi kalau udah di pertama udah bertentangan dengan aturan Allah, wah itu berbahaya. Nanti nggak ada keberkahan. Takutnya, atau justru kalau kita berbangga dengan itu dan meyakini lebih bagus daripada aturan Allah, waduh bisa keluar dari Islam kita. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi aturan adalah aturan Allah. Nah, jadi di sini kalau begitu jihad ya amalan yang kedua. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa terkadang Rasulullah setelah inti itu bermacam-macam. Ketika ditanya apa amalan paling afdol, ini nomor satu, ini jelas iman itu nomor satu yang disebut amalan juga. Ya, itu dasarnya aslul iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, Rasul-Rasul, hari rukun iman lah itu. Ya, itu harus ada terus. Itu harus ada terus. Sementara jihad itu, kenapa Rasul di sini menjawab jihad? Kata para ulama, kemungkinan besarnya konteksnya pada waktu itu Rasulullah sedang membutuhkan kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah. Jadi ketika orang nanya jihad, kenapa waktu itu konteksnya memang jihad. Ya, termasuk kenapa juga dijawab haji, karena Rasulullah waktu itu mengamati bahwa untuk kebaikan Islam haji itu sangat bagus. Atau kata para ulama, Rasulullah melihat orang yang bertanya ini ya dia memerlukan jihad fisabilillah, cocok untuk berjihad, semuanya terpenuhi pada dirinya itu. Kalau orang cacat nggak apa-apa nggak jihad, orang buta nggak jihad nggak apa-apa, orang sakit nggak jihad nggak apa-apa, ibu-ibu nggak jihad nggak apa-apa. Ya, makanya ketika Nabi berjihad fisabilillah pasti ada piket yang gantikan Nabi jadi imam, jadi khotib. Ya nggak? Pas perang apa Pak? Perang Badar. Ya, Ali bin Abi Thalib nggak diajak, atau saya keliru ya. Rasulullah, masa saya ditinggal sama cewek-cewek, sama tua-tua bangka, maksudnya udah tua, saya masih muda ini, saya mau jihad, masa saya tinggal di Madinah sampai nggak ikhlas gitu, gimana, sedih lah. Kata Rasulullah, kamu mau nggak punya kedudukan sebagaimana Harun dari Musa, cuma nggak ada nabi setelahku. Nah, jadi ya Nabi Musa berangkat, Nabi Harun jagain umat gitu, bagi-bagi tugas. Memang ada yang piket aja. Ibnu Umi Maktum itu adzan terus, buta. Yang nggak jihad nggak apa-apa, orang buta. Ya, jadi sebagian sahabat ditunjuk Nabi untuk mewakili Nabi, menggantikan mimpin sholat, ngurusin negara. Nabi berangkat jihad. Nah, seperti itu. Jadi yang cacat-cacat, yang sakit-sakit, yang nggak berangkat nggak apa-apa karena ada uzurnya. Nah, jadi kenapa disebut jihad? Karena tadi Rasulullah menyesuaikan dengan keadaan. Nah, makanya nanti ada yang ketika Rasul ditanya amalan apa paling afdol, jawabnya sholat tepat waktu. Kemudian apalagi berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu jadi dilihat konteksnya, dan terkadang berlaku untuk orang ini, nggak berlaku untuk orang itu. Nah, jadi nggak apa-apa, fleksibel. Tapi kalau yang ini harus ada terus, ya. Yang asalnya iman itu sebagai inti atau pondasi harus ada terus. Makanya di zaman Nabi ketika ada orang mau ikut jihad, kata Nabi, punya mama enggak? Masih ada mama kamu, kalau bahasa kita. Ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Dia mau ikut jihad? Masih ada. Udah. Balik ilzamha fa innal jannah inda rijliha. Itu hadis riwayat Imam Nasai. Sana kamu pulang aja, jaga emak kamu, jaga mama kamu, surga itu ada di kakinya. Itu bahasa Nabi, fa innal jannah
inda rijliha atau indaha. Adapun lafadz hadis surga di bawah telapak kaki ibu, al jannah tahta aqdamil ummahat, itu lafadz hadis dari jalur yang perawinya parah Pak, palsu sanad. Ya tapi maknanya sebetulnya ya mirip dengan hadis yang sahih ini. Kan yang viral itu surga di bawah telapak kaki ibu, atau ada nyanyiannya kira-kira. Tahta aqdamil ummahat. Nah, itu ada sih jalurnya, cuma kita pakai yang itu aja. Fa inal jannah indaha atau inda rijliha. Nah, sudah adzan ya. Sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.